Oke, kalau misalnya sekarang itu naik kereta api bunyinya masih tut gitu nggak sih? Ya enggak lah, kan udah keretanya udah canggih, Vi. Itu zamannya Rivi mungkin pas naik kereta api ya. Tua dong saya berarti. Kita akan ajak pantau kemana sih? Ke stasiun Pasar Senen. Nah itu benar tuh penyebutan. Daripada nanti kita ketuker-tuker ya. Iya. Kita akan ajak juga pemirsa untuk langsung berbincang dengan Ustadz Alwi dan juga Ustadz Adi yang pagi hari ini di stasiun Pasar Senen. Kayaknya mau mudik deh. Gini, Ustadz ini 2 orang. Ya. Emang satu aja nggak cukup gitu? Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Ya itu dia karena ini Ustadznya katanya nggak bisa dibedakan katanya. Alias Ustadz kembar ini loh. Iya kan? Nah, pagi hari ini nampaknya sudah bener tuh kan, Ti? berada di tengah-tengah pemudik ya, Vi ya? Benar banget. Selamat pagi, Assalamualaikum. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berdua, kami Ustadz Kembar, saya Adi dan saya Alwi, kita berdua mengucapkan dari selamat stasiun Pasar Senen, selamat pagi dan juga selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di penghujung terakhir ini. Ya. Dan Betul. memang penghujung terakhir ini kita lihat geliat semangat umat muslimin, baik di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat sarana transportasi seperti ini juga sudah mulai ramai, alhamdulillah. Karena memang setiap pengamalan itu adanya di ujung. Innal a'mal bil khawatim. Nah, karena Masya Allah. setiap pengamalan itu, perbuatan kita di bulan Ramadan, ujung-ujungnya itu yang menjadi evaluasi yang terpenting ya. Dan Sayyidina Ali mengucapkan setiap orang itu dilihat dari ujung pengakhiran daripada kehidupannya. Jadi ini kita ada di penghujung Ramadan, maka kita bisa lihat antusias seluruh warga masyarakat untuk bisa sama-sama berlomba-lomba dalam memupuk nilai-nilai kebaikan khususnya di bulan Ramadan. Kayak lomba, betul kayak lomba ya. Jadi kalau kita udah mau deket-deket garis finish, itu kita semakin memacu. Kayak kita lihat kuda balap itu, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat fusara juhdiha litafuza bisibak. Setiap kuda balap itu kalau udah mau deket-deket garis finish, makin cepat dia, makin laju pacunya, Masya Allah. supaya bisa mendapatkan garis finish secepat mungkin. Nah, ini juga kita akan lakukan di setiap penghujung terakhir Ramadan. Semuanya semangat, semuanya makin menambahkan frekuensi ibadahnya, dan juga semuanya kepengen bersama-sama keluarga tercinta. Alhamdulillah. Juga kita sapa yang ada di studio. Masya Allah, Bang Arif Fadil dan juga Kak Kamaratih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, afiat, dan semakin semangat di penghujung Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan kita bisa lihat antusias warga khususnya di beberapa hari menjelang yaitu Idul Fitri. Tidak kalah menarik daripada fenomena yang selalu terjadi di setiap tahunnya adalah fenomena mudik. Nah, memang mudik ini terjadinya kayaknya di Indonesia doang ya? Indonesia saja, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita bisa lihat. Mungkin pemirsa, kita tengok stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah semarak seperti ini, Masya Allah. Udah mulai ramai? Udah mulai ramai. Dari pagi kita juga sudah melihat antusias pemudik yang mereka sudah memadati daripada stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini juga luar biasa. Semakin bertambah jumlahnya. Kalau kemarin di hari Jumat itu sudah ada banyak pemudik yang sudah menggunakan kereta, dan hari ini juga semakin meningkat ya? Iya, semakin meningkat. Dan diprediksikan insya Allah yang namanya arus mudik, arus puncak daripada mudik lebaran ini akan terjadi di tanggal 8 dan 9 April besok 2024, besok dan lusa insya Allah. Betul. Hari ini PT KAI sudah mencatatkan ada sekitar 46.374 calon penumpang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan memang sudah dipersiapkan oleh yaitu PT KAI, perjalanan untuk mudik ini, angkutan lebaran sudah dipersiapkan oleh pemerintah, khususnya untuk kendaraan kereta api. Dari mulai kurun waktu tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April nanti, itu sudah disediakan sekitar 1.688 armada kereta api. Masya Allah. Dan juga itu bukan hanya di stasiun Pasar Senen saja. Ada di stasiun Gambir. Ada di stasiun Kota. Dan juga ada di stasiun Jatinegara. Ada di Cikarang. Cikampek. Dan juga dari Kerawang. Masya Allah. Jadi memang tersebar dari beberapa stasiun-stasiun yang ada di Jakarta. Dan ini baru
kereta api. Ya. Belum lagi kalau kita lihat dari pesawat terbangnya dan Betul. juga ada, kapal laut, bisnya, kapal lautnya dan juga perjalanan daratnya. Ada yang dengan motor atau dengan mobilnya. Luar biasa, ini adalah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia dan juga fenomena yang selalu berulang setiap tahunnya khususnya di bulan Ramadan di penghujung terakhir untuk menyambut datangnya Lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah. Nah, karena memang kita semua ini pengen ketemu sama keluarga, Ya. pengen merayakan hari kemenangan itu bersama orang yang kita sayangi, bersama orang tua, bersama kakak, adik, bersama orang-orang yang ada di kampung halaman. Dan inilah yang dilakukan oleh semuanya umat muslimin di penghujung hari terakhir Ramadan. Mereka ingin mudik. Mudik itu bukan sekedar tradisi jalan-jalan, Ya. tapi punya nilai luhur, nilai silaturahim. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia dengan nilai silaturahim. Sahabat pernah nanya, "Ya Rasulullah, bi ayyi syai'in arsalak?" Ya Rasulullah, dengan apa engkau diutus ke muka bumi ini? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Arsilni bisilatil arham." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat tali kasih sayang, tali silaturahim. Masya Sehingga Allah. perjalanan ini adalah perjalanan yang mulia. Makanya setiap orang yang mudik itu pasti punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia pasti mengalami sesuatu yang berat. Dia punya beban, dia mesti berbekal, dia mesti nyiapin biaya, mesti nyiapin kendaraan, mesti nyiapin segala sesuatunya untuk melakukan perjalanan jauh. Sehingga doanya, ucapannya, lisannya itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat disebutkan, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang enggak ada keraguan padanya, mustajabnya doa. Apa itu? Dakwatul mazlum, dakwatul musafir, dan dakwatul walid alal walad. Doanya orang yang terzalimi, doanya musafir, orang yang sedang mudik, orang yang sedang bepergian, dan doanya orang tua kepada anaknya. Masya Allah. Makanya daripada angan-angan setiap pemudik ini, mereka itu pasti sudah membayangkan. Ini lagi perjalanan nih, belum jalan pulang. Baru sampai stasiun mereka sudah bayangin, sampai rumah dia lihat jalan yang asri, sampai perdesaan dia jumpai orang tuanya, dia jumpai kerabatnya, saudaranya, luar biasa. Makanya Nabi SAW menyebutkan tali kasih sayang di antara sesama saudara itu masih bergantung di arasnya Allah. Ya, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, masih bergantung di arasnya Allah Subhanahu wa taala, sambil berkata fataqulu, yang namanya kasih sayang ini di antara sesama saudara mengatakan, siapa orang yang menyambung daripada tali silaturahim, maka dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'ani qata'allahu lahu. Maka siapa orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia juga akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada orang yang menyambung silaturahim, disambung rezekinya, disambung berkahnya, disambung sehatnya, disambung segala macam kebaikannya. Tapi kalau ada yang memutuskan silaturahim, maka diputuskan rahmatnya, diputuskan berkahnya, dan diputuskan silaturahimnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan yang mudik ini semuanya senantiasa mendapatkan sehat, afiat, Amin. perjalanannya ma'as salamah wan najah was-sihah wal afiyah. Amin. Jangan lupa perbanyak doa, perbanyak zikir, dan juga jangan lupa tinggalin sholat. Kita kembalikan Jangan ke sampai. studio Arif Fadil dan Kamarati. Dan juga Ustadz Alwi. Tapi nanti kita akan singgung lagi nih Ustadz Kembar ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Masya Allah, masih bersama kami Ustadz Kembar, saya Adi. Dan saya Alwi di Ada stasiun Pasar Senen. Jakarta Pusat. Masya Melaporkan Allah. secara live bagaimana situasi para pemudik kali ini. Alhamdulillah. Tadi juga sempat kita sampaikan bahwasanya ada rukhsah keringanan buat para pemudik. Di antaranya jangan sampai dia meninggalkan sholat. Jangan sampai sholatnya kelupaan. Karena ada keringanan, yaitu Ada jamak qashar, kita bisa narik waktu zuhur ke asar, atau asar di zuhurnya, atau maghrib di isya, atau isya di maghribnya. ya, intinya jangan sampai kita tinggalin sholat. Karena Oke. setiap doa-doa dari seluruh orang yang melaksanakan safar itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gitu kita coba wawancara langsung pemudik yang saat hari ini. Ada juga- lumayan banyak ini nih. Masya Allah. Kita lihat perjalanan kali Kita ini. lihat. Ini ada Mas. Assalamualaikum Mas. Masya Allah, sehat, afiat. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, Mas? Mas Adit. Mas Oh, Adit. dengan Mas Adit. Mari Sebelah kita sini, Mas. agak Boleh. majuan. Hari ini Mas Adit ada di stasiun Pasar Senen. Tujuannya kemana nih?
Sebenarnya saya tujuannya ke arah Cilegon Merak. Cuman sebenarnya saya dari Kendari. Kendari saya flight kemarin sampai malam, turun di Soekarno-Hatta. Kebetulan ada saudara di sini, saya tinggal dulu sebentar. Terus akhirnya pagi saya melanjutkan naik kereta karena info terupdate-nya jalur tol antara Jakarta Merak itu lagi padat-padatnya Oh sih. iya pasti. Oh begitu. Masya Allah. Jadi memilih kereta api karena udah dengar update berita ya. Iya, sudah update beritanya. Jalur tol itu udah padat banget ya. Padat dari kemarin sudah cukup padat, jadi saya memutuskan untuk naik kereta api karena saya rasa dengan kereta api itu pertama dia akan lebih on time dan pastinya nggak tetap ada kerumunan masyarakat yang ingin balik ke kampung, tapi setidaknya lebih terstruktur, lebih tertib. Iya, karena masing-masing sudah pegang tiket gitu ya. Benar. Masya Allah, ini beliau, Mas Adit ini memilih perjalanan lewat kereta api setelah melaksanakan perjalanan pesawat terbang. Wah, ini Masya Allah ternyata memutuskan lewat kereta api. Perjuangan mudiknya luar biasa. Pahala silaturahimnya banyak banget ini. Masya Subhanallah. Alhamdulillah. Ada pesan dan kesan buat para pemudik lainnya dalam perjalanan mudik ini apa nih Ramadan tahun kali ini? Pesan-kesannya kepada teman-teman dan warga Indonesia yang akan mudik itu pastinya selalu berhati-hati, terus juga sehat juga, jaga kesehatan dan pastinya tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan full khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Masya Allah. Harus tambah semangat ya justrunya ya. Tapi udah bayar zakat belum nih? Alhamdulillah sudah. Sudah bayar zakat tadi malam saya langsung bayarkan. Iya. Keren banget. Inilah salah satu potret pemudik yang sedang melaksanakan perjalanan mudik di Ramadan tahun ini. Beliau mengambil jalur kereta api karena memang di berbagai kendala jalur darat, jalur laut itu semuanya ramai. Subhanallah. Masya Allah. Mas Adit nih, kita ada sedikit tips buat pemudik dan juga buat kita semua yang sedang melaksanakan pulang kampung ke halaman. Insya Allah yang namanya pemudik itu dalam keadaan safar, berarti Mas Adit selain jangan sampai kita meninggalkan puasa, tapi ada juga keringanannya. Ya. Keringanannya ketika orang yang sedang dalam safar perjalanan itu nggak kuat banget, maka ia boleh membatalkan puasanya, tapi dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Nah ini pesan yang mungkin juga harus dipegang oleh semua pemudik nih. Jadi jangan, nih dengan alasan Ramadan, dengan alasan puasa, mudiknya tuh jadi lemes gitu ya. Iya, Masya tapi Allah. tentunya mudah-mudahan meskipun dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, tetap semangat puasanya. Tetap semangat. Karena memang pesannya itu di dalam tuhsin bil istiqbal fa tuhsinul wada. Kalau kita di dalam penyambutan bulan Ramadannya itu kurang baik, maka kita bisa perbaiki dan perbagus di akhir Ramadannya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Adit ya. Luar biasa. Kita hari ini sudah melaporkan ke perjalanan mudik yang terjadi di stasiun Senen. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa ma'an najah wal falah wasseha wal afiyah. Amin. Berkah Allahumma semua amin. perjalanannya. Berkah semuanya. Kita kembali kepada studio Arif Fadil dan Kamarati.